warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pertemuan kelima. Kita akan tadi sudah membahas tentang logika walaupun singkat, maka kita hari ini akan membahas tentang kognitif. Kognitif itu apa sih? Kognitif itu ada berpikir gitu ya. Semuanya kita tuh perlu dengan berpikir gitu. Jadi nalarnya jalan, logikanya jalan gitu. Itu yang dikatakan orang yang cerdas gitu ya. Apa sih sebenarnya, apa sih yang harus dipelajari gini? Jadi di pembelajaran matematika ini, kita di pendidikan manusia ini tugas guru adalah mengajarkan tentang bagaimana mengasah kognitif anak gitu, bagaimana mengasah pikiran anak itu supaya pinter gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan yang lain-lain gitu, tidak ada hubungannya dengan log, sin, tangan, bilangan prima, bilangan rajin, nah, kita tidak berbicara itu. Tapi bagaimana mengajarkan anak mengasah kognitifnya gitu. Karena anak usia dini itu otaknya masih terus berkembang karena kan golden age gitu ya. Masa kemasan gitu. Dimulai dari 0 sampai jadi otak itu akan berhenti berkembang di usia 3 tahun. Setelah 3 tahun adalah pertumbuhan dan mengasah dendritnya untuk terus berkembang gitu. Jadi tugas guru lah di sini untuk pengembangan kognitif anak gitu. Oke, setelah kemarin kita belajar logika, maka kita belajar sekarang ini adalah kecerdasan anak, kecerdasan kognitif anak. Oke, kita akan mulai dengan PowerPoint. Gitu. A few minutes later. Oke, perkembangan kognitif anak. Apa sih sebenarnya kognitif itu? Kognitif adalah suatu proses berpikir, jadi caranya berpikir itu untuk menghubungkan kemampuan individu untuk menghubungkan nilai untuk ada mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa gitu. Kemudian proses kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan intelijensi yang mencirikan seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditujukan kepada ide-ide dan belajar. Saya pernah mengingatkan pada Anda bahwa yang membawa kecerdasan adalah ibu. Jadi ibu itu karena membawa indung telur yang dibuahi, maka ibulah yang identik dengan membawa kecerdasan kepada anak. Tapi bagi yang kecerdasan itu general loh ya. Kecerdasan itu bukan secara ilmu pengetahuan orang dikatakan cerdas. Enggak, Anda nggak boleh begitu gitu. Tapi ada 8 kecerdasan menurut Gartner, dan itu harus Anda pahami supaya Anda menghargai bahwa kecerdasan itu tidak cuma 1, tapi ada 8. Dan semua manusia di dunia ini mempunyai konstruksi cerdas dengan 8 kecerdasan gitu ya. Terus kemudian jadi gitu ya. Jadi ibu itu adalah orang yang membawa kecerdasan kepada anaknya. Tapi perlu diingat gitu. Walaupun ibu itu membawa kecerdasan, tapi ibunya itu nggak bisa memasak untuk vitamin anak, tidak bisa memasak makanan bergizi gitu. Terus tidak bisa merawat anak dengan baik, tidak bisa memberikan stimulus pengetahuan yang dibutuhkan anak. Anak itu IQ-nya bisa jongkok, IQ-nya anak itu bisa turun gitu. Ada sebuah cerita di mana ya, di Jakarta Timur gitu. Seorang nenek kakek hidup bersama cucunya, di mana cucu ini tidak hidup bersama orang tuanya, nggak tahu kenapa. Kemudian si nenek dan kakek ini memiliki anjing. Jadi rumahnya itu di pinggir jalan gitu. Mungkin kakek nenek udah tua ya. Jadi Anda nanti itu kalau udah tua jangan nitipin anak itu di orang tua gitu. Kasihan udah tua gitu. Mereka punya kesibukan, punya kehidupan sendiri untuk menikmati hari tua, beribadah. Jangan disibukkan dengan anak Anda gitu. Jadi anak Anda itu harus dipegang benar-benar oleh Anda, jangan dititip-titipin gitu. Oke, kita simak cerita ini gitu. Jadi waktu itu si anak ini sukanya main sama anjing gitu. Jadi mulai kecil tuh main sama anjing. Terus bagaimana
gimana akibatnya apa? Dia makan pun dengan anjingnya gitu. Dan waktu itu ada seorang tamu mengetahui itu dan datang ke rumah itu dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa anak itu makan seperti seekor anjing gitu, dengan menjulurkan lidahnya ya seperti anjing itu bagaimana makan gitu. Dan alangkah terkejutnya, dan dia itu bermain dengan anjingnya dan ya pokoknya modelnya berperilaku seperti anjing gitu. Kemudian dinas sosial mendatangi rumah rumah orang itu dan membawa paksa anak itu untuk direhabilitasi. Padahal anak itu udah usia SD ya, nggak sekolah gitu. Dan dipaksa direhabilitasi, diambil untuk dipelihara negara, kemudian dijadikan manusia normal. Dan itu agak-agak susah ya, karena usianya kan udah SD gitu. Itu yang agak susah untuk mengembalikan kognitif itu secara normal. Jadi nggak jamin, walaupun seorang ibu itu membawa kecerdasan untuk anaknya, nggak jamin bakal anak itu akan cerdas terus gitu. Kalau misalnya dikasih nugget terus juga nggak menjamin anak itu sehat gitu, karena kan 4 sehat 5 sempurna gitu. Jadi harus benar-benar dirawat anak itu gitu supaya menjadi anak cerdas dan soleh gitu ya. Gardner mengatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk menciptakan karya, dihargai dari suatu kebudayaan. Jadi otak ini digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi kalau Anda stres, atau Anda itu kalau misalnya Anda itu cerdas, Anda itu nggak mungkin stres gitu. Karena setiap masalah yang mendera Anda selalu Anda pikirkan untuk mencari sebuah solusi. Nggak cuma sedih aja terus bunuh diri, itu berarti orang itu tidak memiliki intelijensi yang bagus gitu. Atau misalnya orang terdera masalah, nggak tambah mikir, kemudian dia mabuk-mabukan, itu juga intelijensinya nggak jalan gitu ya. Berarti orang itu bukan orang yang cerdas gitu ya. Jadi harus otak ini gunakan untuk mencegah sebuah masalah gitu, menciptakan sebuah karya gitu. Teori perkembangan kognitif, teori mental abilities, Truston mengatakan bahwa kognitif merupakan penjelmaan dan kemampuan primer gitu. Kemampuan primer terdiri dari berbahasa, mengingat, berpikir logis, pemahaman ruang, bilangan, menggunakan kata, mengerti cepat dan cermat gitu ya. Jadi kemampuan primer ini harus dikuasai dengan oleh Truston, bahwa orang itu harus lancar berbahasa, kemudian kemampuan mengingatnya bagus gitu. Jadi gimana ya, udah Anda itu harus ngajarkan anak itu menghafal surat-surat di Quran gitu, supaya mengasah ingatannya ini gitu. Kalau nggak diasah ya jadi pelupa gitu. Kemudian bernalar atau berpikir logis gitu ya. Tadi kan sudah saya ajarkan tentang logis. Kemudian pemahaman tentang ruang gitu. Dia bisa memperkirakan baju XL, jadi dia kalau misalnya diajak ke toko baju, dia bisa memilih bahwa baju ini kecilan atau besaran gitu. Itu udah pemahaman ruang gitu. Atau misalnya dia tidur di tempat yang kecil cukup atau enggak gitu, itu pemahaman ruang. Kemudian bilangan gitu, dia akan belajar tentang sedikit dan banyak. Saya tidak bisa menerangkan di sini karena terbatas ya. Artinya terbatas adalah kita merekamnya terbatas gitu. Jadi ya cukuplah saya. Jadi pemahaman tentang bilangan ini, anak itu akan cenderung memilih segala sesuatu yang banyak daripada yang sedikit. Atau misalnya gelas yang modelnya panjang daripada gelas yang melebar gitu. Dan mereka akan cenderung memilih gelas yang memanjang, itu lebih banyak isinya daripada gelas yang bentuknya melebar. Kemudian kemampuan dia berbicara menggunakan kata, bagaimana dia bercerita, itu juga memperlihatkan kecerdasan. Kemudian mengamati dengan cepat dan cermat gitu. Jadi kemampuan dia meneliti gitu, itu juga merupakan kecerdasan dia. Ini saya tidak, sebenarnya kalau misalnya tidak online gitu, offline, saya akan bisa menjelaskan multiple intelligence panjang lebar, tapi cukuplah di sini saja ya gitu. Nanti mungkin saya ada buku tentang multiple intelligence, saya akan sewa atau kopikan atau bagikan lah gitu ya. Oke. Jadi Howard Gardner
dapat dilihat dari 3 kategori: operation mental, conveyance, dan produk. Ganda membagi kognitif menjadi 7 jenis: kecerdasan logika matematika, kecerdasan bahasa, kecerdasan musik, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, dan kecerdasan intrapersonal. Kemudian teori triadic of intelligence. Kognitif menurut Robert Sternberg sebagai suatu deskripsi 3 kemampuan mental: proses berpikir, mengatasi permasalahan atau masalah baru, menyelesaikan terhadap situasi yang dihadapi, menunjukkan tingkah laku kognitif. Bagian kemampuan mental: proses mental atau berpikir, meta komponen, perencanaan, aturan, seleksi, strategi, monitoring, contohnya mengidentifikasi masalah, alokasi perhatian, dan pemantauan bagaimana strategi itu dilaksanakan. Kemudian performance komponen, melaksanakan strategi atau seleksi melalui komponen yang memungkinkan kita untuk mempersepsi dan menyimpan informasi baru. Knowledge acquisition komponen adalah memperoleh pengetahuan baru seperti memisahkan informasi yang relevan dengan yang tidak relevan dalam rangka memahami konsep baru. Gitu. Jadi orang itu cenderung menyimpan informasi baru yang menarik dirinya. Dia simpan terus. Dan suatu saat apabila dia ingin memecahkan suatu masalah, maka informasi yang lama-lama yang tersimpan yang menarik bagi dirinya akan dikeluarkan lagi untuk menyelesaikan masalah itu, gitu ya, dan menemukan konsep-konsep baru. Atau bisa jadi mereka akan menemukan teknologi-teknologi baru, gitu. Coping with new experience. Tingkat laku kognitif membentuk mulai 2 karakteristik: insight atau kemampuan menghadapi situasi baru secara efektif, automaticity atau kemampuan untuk berpikir memecahkan masalah secara otomatis dan efisien. Kemudian ada adaptive to environment, kemampuan memilih beradaptasi dengan tuntutan dan atau norma lingkungan. Oke. Jadi kecerdasan itu juga bisa dikatakan orang itu cerdas apabila bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dia nggak seenaknya sendiri, tapi dia bisa diatur, tapi dia bisa menyesuaikan, beradaptasi. Misalnya, orang yang hidup di tropis, kemudian dia bervacation atau berwisata, atau dia traveling ke kutub utara. Logikanya, jalan. Maka dia akan membeli mantel yang cukup tebal dari binatang-binatang, jadi kulit binatang gitu. Kemudian dia pakai sarung tangan dari kulit. Itu gunanya adalah melindungi dia dari hempasan atau dari suhu yang sangat dingin gitu. Artinya dia bisa beradaptasi. Atau misalnya orang Muslim, Anda di Indonesia nggak pakai jilbab gitu. Kemudian Anda umroh atau berhaji ke Mekah gitu. Bagi orang yang nggak berakal, ya nggak mau beradaptasi, ya pakai jilbabnya nggak beres gitu. Tapi kalau orang yang mampu beradaptasi, maka dia akan berpikir, oh ya, jilbab ini sangat bermanfaat untuk melindungi saya dari gangguan-gangguan luar. Jilbab ini juga melindungi saya dari hempasan panas matahari, debu yang ada di Arab Saudi. Kan Arab Saudi berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia mah banyak pepohonan, kalau di sana kan gersang gitu. Sehingga perlulah kita, wajib diri kita untuk melindungi tubuh kita yang cantik ini untuk berhijab gitu. Jadi dia beradaptasi dengan lingkungan. Kontekstual intelijen, mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, mengubah dunia lingkungan untuk memperoleh peluang selanjutnya. Oke, mampu mencegah masalah. Oke. Sekarang ini kita dihadapkan dengan virus corona. Maka secara otomatis kontekstual intelligence atau kecerdasan kita sesuai dengan konteksnya gitu, corona. Kita akan berpikir sekeras mungkin untuk bisa menemukan obat atau kita menemukan imunisasi yang berbau corona sehingga kita bisa beraktivitas di luar. Kita tunggu saja penemuan-penemuan untuk konteksnya, yaitu mengatasi virus corona ini sehingga kita bisa berdagang dan bekerja kembali gitu untuk menghasilkan income gitu. Takutnya kalau kelamaan corona kita bisa miskin gitu, bisa bangkrut gitu. Janganlah, nauzubillah min dzalik. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian experiential intelligence, mampu merumuskan gagasan-gagasan baru dan mengkomunikasikan fakta-fakta
yang tidak berhubungan serta mampu mengatasi masalah baru secara otomatis dan cepat gitu ya. Komponensial intelijen mampu berpikir abstrak, memproses informasi dan menentukan kebutuhan apa yang akan dipenuhi gitu. Mampu memproses menentukan kebutuhan ya. Jadi kita ini misalnya gini ya, virus corona ini, kita sudah berpikir abstrak apa yang masih dibutuhkan gitu. Oh berarti saya harus secepatnya ya mengusahakan bagaimana kita mendapatkan masker, nggak perlu beli tapi efisiensi kita bikin sendiri lah. Kita dari misalnya dari kain-kain bekas, baju-baju gitu kita gunting jadi masker gitu. Jadi compositional intelligence. Kemudian kita butuh makan, berarti kita udah bayangan, oh kalau corona ini jangka panjang di lockdown, kita berarti harus memerlukan makan. Oke, dengan caranya misalnya kalau zaman dahulu itu ya, orang Eropa itu kan mengalami 4 musim, jadi dia nggak punya kulkas. Jadi gimana caranya? Jadi dia menggali tanah gitu, kemudian dibikin sebuah lubang gitu, dan dia simpan sayur mayurnya di situ. Kemudian dia bikin acar bawang putih gitu untuk masakannya gitu. Itu adalah compositional intelligence gitu, berpikir abstrak untuk menghadapi situasi yang tidak memungkinkan dia gitu, untuk memenuhi kebutuhannya apa yang dibutuhkan gitu. Ini tahap perkembangan berpikir abstrak, yaitu tahap perkembangan berpikir abstrak Jean Piaget tokohnya, pre-operational 18 sampai 6 atau 7 tahun. Pemikiran masih didominasi oleh hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas fisik dan persepsinya sendiri. Sekalipun tidak selalu apa yang ada dalam pikiran ditampilkan lewat tingkah laku nyata gitu ya. Jadi anak-anak itu ya, anak-anak usia dini itu nggak bisa dikasih kata-kata yang susah dicerna. Jadi maunya itu kalau ngajarin anak itu harus banyak contoh gitu, karena anak itu imitasi, meniru gitu ya. Itu jadi Anda nggak bisa ngomong sama anak itu nggak ada bukti, susah dicerna gitu, karena mereka masih berpikir kurang operasional gitu. Nih, iya, ini udah berpikir berdasarkan persepsi. Nih ya, ini lebih dibandingkan tumpuk. Yang tadi saya katakan yang tadi gelas, anak cenderung memilih gelas yang lebih panjang daripada yang lebar. Ini sama aja gitu. Gitu. Berpikir unidimensi. Seorang anak diminta untuk mencari sebuah batu besar berbentuk persegi, berusaha untuk menemukannya. Kemudian anak tersebut datang membawa batu persegi untuk kecil, kemudian diminta kembali untuk mencari batu yang besar. Maka anak tersebut kembali mencari dan membawa sebuah batu besar tapi bentuknya bundar. Oke. Nanti saya akan coba untuk kirim ya. Kirim videonya, cakep banget deh. Saya akan cari tentang Jean Piaget ini. Insya Allah ya, insya Allah gitu ya. Irreversibilitas. Seorang anak membongkar mainan yang baru dibelikan kepada ayahnya, kemudian dimarahi dan diminta untuk dipasang kembali. Namun anak itu tidak tahu caranya mengembalikan dengan menempatkan potongan itu seperti semula. Ya. Jadi anak itu misalnya gini, di rumah ini anak saya itu laki-laki gitu, dibelikan mobil-mobilan. Yang selalu dicopot oleh anak saya itu adalah ban-bannya itu, dan itu tidak kembali. Terus semua yang berbau remote gitu, tutupnya itu dilepas dan tidak bisa dikembalikan lagi, rusak lagi. Itu berarti mereka masih berpikir irreversibilitas, tapi nggak apa-apa lah. Itu dalam proses mereka untuk berpikir lebih canggih lagi gitu, pada tingkatan yang lebih cerdas lagi gitu ya. Penolakan transduktif. Seorang anak mendorong adiknya mengambil boneka yang sedang dimainkan adiknya. Anak tersebut kemudian mencium boneka tersebut, kemudian bersin-bersin. Tak lama kemudian ibunya datang dan marah lalu mengambil boneka tersebut dan diberikannya kepada adiknya. Anak tersebut menyangka kalau dia mendapatkan hukuman karena telah bersin-bersin. Jadi sederhana. Dia itu takut ibunya karena bersin, bukan karena mengambil boneka yang seharusnya itu milik adiknya. Gitu. Jadi sederhana banget, pikirannya itu sederhana banget. Atau misalnya begini, dia menemukan gini, hewan yang memiliki sayap itu adalah kupu-kupu. Jadi dia menganggap burung itu juga kupu-kupu. Kenapa? Karena juga memiliki sayap gitu. Capung itu yang mempunyai sayap juga kupu-kupu, karena dia pikir capung sama dengan kupu-kupu. Itu adalah penelaran transduktif.
egosentrisme. Seorang anak memakai sepatu baru, bertemu dengan teman sebayanya yang memakai sepatu yang sama model dan warnanya. Kemudian anak tersebut marah dan meminta sepatu temannya tersebut. Anak tersebut berpendapat bahwa sepatu yang dikenakan temannya adalah miliknya juga, meskipun dia tahu kalau sepatunya sedang dipakai. Gitu. Ya, apa sih harus diajarkan tentang kognitif anak usia 6 tahun ya? Mengenal warna-warni, minimal warna. Nih ya, harus dikenalkan warna. Anak itu harus dikenalkan warna ya. Meijiku, Happy New, merah, jingga, kuning, hijau. Kemudian mengenal bentuk geometri minimal 6. Terus diajarkan tentang hubungan seperti atas, bawah, luar, depan, belakang, pagi, sore, malam. Antonim, lawan kata, dan sinonim, persamaan kata. Gelap, terang, baik, jelek. Tinggi, pendek. Terus kurus, gemuk. Nih. Apa yang seperti warna? Mau main konsep sains? Apa yang juga warna? Perbedaan rasa, manis, asam, pahit, pedas, asin. Ini adalah kegiatan dari matematika ya. Jadi Anda jadi guru itu harus kegiatan seperti ini gitu ya. Jadi jangan terus diajarkan mewarna terus enggak. Tapi harus diasah itu otaknya ya. Nih, memahami konsep sains gitu, mencampur warna. Yang tiba-tiba banyak warna semua dicampur, akhirnya harusnya hitam gitu. Kemudian memahami perbedaan rasa, manis, asam, pahit, pedas, asin gitu ya. Kemudian perbedaan bau, aroma, wangi, apek, busuk. Kemudian dia bebas untuk mengekspresikan idenya, pikirannya. Ajarkan dia bercerita pengalamannya dan semuanya atau proses. Jadi biasanya di penutup pembelajaran itu, anak-anak, apa yang telah kita pelajari, coba ceritakan kembali apa yang telah kita pelajari. Itu adalah mereka untuk mengekspresikan pikiran dan ide. Kemudian mendapatkan antara anak laki-laki dan perempuan. Ya, kenapa saya mewajibkan Anda pakai rok gitu, nggak boleh pakai celana? Karena ini adalah membedakan antara anak laki-laki dan perempuan gitu ya. Itu adalah perbedaan sederhana. Jadi Anda jangan menderita karena saya suruh pakai rok gitu. Bukan masalah itu, karena kita harus membedakan gitu, karena kita melatih kognitif anak untuk perbedaan gitu ya. Terus dapat bernyanyi, senang bertanya, memahami angka, menghitung angka, dapat memahami gambar sederhana, dapat menulis kata-kata sederhana, dapat membuat kalimat sederhana, dapat bermain pura-pura, memahami fungsi uang. Oke, sampai di sini, oke ya. Sampai di sini perkuliahan kita. Kita akan sambung lagi pertemuannya untuk besok mendatang. Saya akhiri, semoga perkuliahan ini bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.